Kini kami ajak Anda memantau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Ada rekan Bagus Prasetya di sana. Bagus, bagaimana suasana di Merak sore ini? Silakan Bagus. Baik, Juno dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini. Pantauan kami di Pelabuhan Merak, Banten terkait arus mudik 2026, di mana kami melihat untuk pantauan kami di volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak saat ini masih dibilang cukup ramai dan lancar. Belum ada kepadatan untuk volume kendaraan yang masuk di Pelabuhan Merak, yang tepatnya saya mengabarkan tepatnya di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak ini. Berdasarkan informasi dari ASDP sendiri, untuk volume kendaraan untuk sore hari ini mencapai 5.000 kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni, yang volume kendaraan ini untuk meninggalkan Jawa menuju Sumatera, di mana volume kendaraan yang menurut pantauan kami untuk saat ini, di mana meskipun prediksinya arus puncak mudik di tanggal 17 dan 18 Maret, mengingat ini juga weekend, SDP juga bersiaga dan menyiapkan sejumlah antisipasi untuk mengatur laju kendaraan hendak masuk kapal dan sudah dipersiapkan. Nah, pihak SDP juga memperhatikan pergerakan saat ini volume kendaraan dan dengan menyiapkan sejumlah kantong parkir di kawasan Indah Kiat bisa menampung lebih dari 20.000 kendaraan puncak arus mudik, di mana nanti juga mendapat informasi pihak SDP terus berusaha untuk mengatur laju volume kendaraan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, di mana Juno dan pemirsa dapat kami kabarkan bahwa dermaga eksekutif ini dibuka 15 menit sekali. Nanti juga ketika 15 menit ada kepadatan di volume kendaraan digeser ke dermaga reguler. Dan kami terus akan mengabarkan kepada Anda, Juno dan pemirsa, terkait puncak arus mudik di Pelabuhan Merak hingga 18 sampai 19 Maret nanti. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bagus atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelum berangkat mudik lewat jalur darat, pastikan saldo kartu uang elektronik Anda ini terisi. Ini penting sekali ya, karena gara-gara saldo e-tol habis, gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah jadi macet. Ini yang harus kita sadari bersama ketika masuk tol, make sure ya bahwa e-tol kita sudah terisi penuh, karena jangan sampai seperti ini, karena ada antrian kendaraan terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Sabtu pagi pemirsa, ini kendaraan yang kehabisan saldo e-tol menjadi pemicu antrian kendaraan. Nah, ini sering kita temui di pintu-pintu e-tol ya, kalau lagi ada yang tiba-tiba nggak bisa tap, lalu minta tolong kita. Nah, ini juga jadi sebenarnya bisa sih minta tolong, cuman pemirsa juga harus sadar diri, harus tadi e-tolnya, e-money-nya harus diisi dulu sebelum masuk tol ya, saling mengingatkan. Karena akhirnya para sopir ini keluar dari mobil untuk melakukan isi ulang saldo, sehingga seluruh kendaraan di belakangnya harus menunggu lebih lama. Dan sementara itu ada 4 gardu yang dioperasikan di tol Pejagan. Pengelola jalan tol meminta pemudik mengisi e-tol terlebih dahulu dengan jumlah cukup agar tak kehabisan saldo di jalan-jalan yang sudah diberikan diskon tarif tol. Ngantri nggak tadi? Iya. Ngantri berapa jam? Setengah jaman lah. Setengah jaman lah. Dari mana mau kemana, Mas? Dari Sumatera mau ke Cilacap. Selama arus mudik Lebaran 2026, Kementerian Kesehatan membuka posko pelayanan kesehatan di area Pelabuhan Merak, Banten secara gratis. Hal ini untuk memeriksa kondisi tubuh para pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Kementerian Kesehatan membuka posko pelayanan kesehatan di area Pelabuhan Merak, Banten untuk memeriksa kondisi tubuh para pemudik secara gratis. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka gangguan kesehatan selama arus mudik, terutama bagi para pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Kalau untuk pengecekan ini kita ada cek gula darah dan kolesterol yang tentu setiap pelintas atau pemudik yang berobat ke kita pasti akan kita lakukan pemeriksaan cek gula darah dan
untuk pemudik yang akan berobat atau mengecek kesehatannya, apakah dikenakan biaya? Ini semua gratis, tidak ada biaya spesial. Tingginya angka kecelakaan merupakan penyebab utama gangguan kesehatan para pemudik. Oleh karena itu, pemeriksaan di posko kesehatan dianggap penting mencegah kecelakaan dan memastikan pemudik dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Seluruh layanan kesehatan ini gratis tanpa dipungut biaya. Hal ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemudik saat menyeberang menuju Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Siap-siap hadapi macet bagi Anda yang akan pulang kampung ke kampung halaman. Keramaian pemudik mulai terjadi sejak pagi tadi di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Tidak hanya berangkat ke kota tujuan, sejumlah calon pemudik juga rela antri panjang demi mendapatkan tiket keberangkatan. Antrean panjang ratusan calon pemudik dengan tujuan kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akan membeli tiket keberangkatan di dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Sebagian calon pemudik menunggu pembelian tiket bus hingga keluar pelataran ruang tunggu. Pemudik telah membawa barang bawaan, dus, tas, dan koper dan membawa putra-putri mereka untuk berlebaran di kampung halaman. Meski harga tiket sudah mengalami kenaikan, namun bukan alasan bagi calon pemudik. Udah sih, tiket 200. 200.000. 200.000? Iya. Sebelumnya berapa? 160-an. 160-an. Itu gimana Bu kalau naik itu? Ya, enggak sih, udah biasa. Sebanyak 1.400 calon pemudik sudah diberangkatkan melalui Terminal Bus Kalideres dengan tujuan Pulau Jawa dan Sumatera. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik mulai berangkat lebih awal dari Terminal Bayangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tingginya permintaan tiket bus membuat harga tiket mulai merangkak naik. Terminal Bayangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai dipadati sejumlah pemudik tujuan Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagian memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan arus. Bahkan para pemudik mengaku telah membeli tiket sejak 2 pekan lalu karena tingginya permintaan tiket jelang lebaran membuat kursi cepat terjual. Tidak hanya cepat habis, harga tiket juga alami kenaikan signifikan. Kalau beli tiket sih udah hampir ini ya, setengah bulan lalu ya. Harganya berapa Bang? Kalau sekarang harga lumayan naik sih, kalau mau ke Batu Rajanya sekitar 360, itu naik dari 290 tuh. Bahkan kalau mau pulang sini dari Batu Rajanya ke Jakarta, itu almost 100% naiknya. Itu sekitar 570. Jelang lebaran terjadi kenaikan harga tiket bus sekitar 50%. Meski demikian, tingginya permintaan membuat sejumlah tiket untuk hari mendekati lebaran sudah habis terjual. Ada yang 1 juta, ada yang 900, ada yang 800. Alhamdulillah udah habis terjual. Naiknya cuma 5%. Dari 170 jadi 2,5. Ya gitu-gitulah. Dengan meningkatnya permintaan tiket bus menjelang lebaran, para calon pemudik diimbau untuk memesan tiket jauh hari agar tidak kehabisan dan dapat mempersiapkan perjalanan mudik lebih nyaman. Dari Jakarta, Rizky Palovi, iNews melaporkan. Pemudik yang berangkat menggunakan bus mulai meningkat di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Semakin mendekati lebaran 7 hari jelang Idul Fitri, pemudik mulai memadati Terminal Bus Pulau Gebang. Ratusan penumpang mulai meninggalkan Jakarta perharinya. Sabtu pagi jam 9:45, petugas mencatat ada 112 bus yang berangkat dan mengangkut 827 penumpang. Sejumlah penumpang mengaku memilih berangkat lebih awal agar terhindar dari kepadatan saat puncak arus mudik. Selain itu, ketersediaan tiket pada awal arus mudik juga masih relatif lebih mudah didapatkan.
Sebelumnya pada dini hari tadi, pemudik motor yang melintas di Jalan Arteri Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi mulai ramai menuju wilayah Pantura, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Mereka memilih kampung halaman, pulang kampung lebih awal karena sudah libur bekerja. Selain itu juga untuk menghindari terik matahari pada siang hari dan menghindari kemacetan guna menghemat BBM. Ngantri nggak tadi? Iya. Ngantri berapa jam? Setengah jaman lah. Setengah jam lah. Dari mana mau kemana, Mas? Dari Sumatera mau ke Cilacap. Masuk musim mudik lebaran, Terminal Jati Ajar, Kota Depok, Jawa Barat juga sudah mulai didatangi pemudik. Sejumlah warga mudik lebih awal karena harga tiket masih normal dan menghindari kepadatan lalu lintas di jalan. Terminal Jati Jajar, Kota Depok, Jawa Barat mulai didatangi warga yang akan pulang kampung libur Hari Raya Idul Fitri. Para pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan, sekaligus mendapatkan harga tiket yang masih relatif murah. Pemudik mengaku sengaja berangkat lebih awal karena khawatir perjalanan akan dipadati kendaraan jika mendekati hari Lebaran. Selain itu, harga tiket bus juga diperkirakan akan naik. Ditambah anak sekolah juga sudah libur dan pekerja mendapatkan cuti Lebaran. Karena macet, terus lebih agak beda sih, harganya agak beda. Kalau pas mentok kan besok udah lain, sekarang kan masih 490. Kalau besok udah 620. Anak sekolah udah pada libur, juga ini yang kedua tiketnya belum naik sama belum begitu macet gitu. Jadi diduluin aja, menghindarin itu juga. Memasuki H-7 Lebaran, Terminal Jati Jajar relatif lengang dan relatif belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.